Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, alhamdulillah wabarakatuh. bisa berbagi ilmu sama adik-adik kelas kita nih di sini. Oke, Iya, alhamdulillah. karena waktu juga, mari sama-sama kita dengarkan dongeng dari Kanuha Mufida. Silakan Kanuha. Terima kasih Bu Nur atas kesempatannya. Kita sahabat teman-teman dulu nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, agak sedih juga nih. Biasanya bisa negur teman-teman ini tolong apa namanya suaranya lebih kenceng gitu kan. Kalau sekarang nggak kedengaran suaranya, cuma ngelihat teman-teman gitu doang. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Kita mau gimana lagi karena kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Nih padahal tadi saya lagi asik banget nih baca-bacain chat. Soalnya ada yang lagi berantem di chat. Kita lihat tadi tuh, dah berisik banget ya. Bisa diem nggak? Wah gila. I'm bored tuh panjang banget tuh. Akhirnya ditegur no sama Pak Sutanto. Anak-anak pada diam ya. Ayo dicatat lo namanya yang pada berisik. Lagi seru banget nih baca-bacain chat. Tapi kan udah bagiannya jadi ya udah kita lanjut. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi musalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kakak seneng banget nih bisa ketemu sama teman-teman semua nih, meskipun cuma ngeliat teman-teman dari layar tuh. Ada yang lagi bareng ibunya, ada yang lagi kayak penyiar radio nih pakai item-item nih di sini. Ada yang lagi tiduran, ada yang lagi di jembatan Suramadu no kayaknya no, di pantai, di luar angkasa. Ini ada ini temennya nih lagi di luar angkasa. Dah bocah ya, disuruh ikut maulid, malah jalan-jalan, bener-bener emang. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nah itu ada lagi tuh, iya bang, siap, rapiin rambut terus, iya bang, udah ganteng bang, iya, kagak ngapa, kagak usah dirapiin, ya, sip, Nah bahkan nih ada juga yang dari tadi kakak liatin, nih anak kok diem aja begini. Gitu aja diem nih, kayaknya sinyalnya jelek nih kayaknya nih. Belum pasang wifi ya deh ya. Ya besok-besok pasang ya, biar gerak gitu muka, kasihan teman-teman ngelihatnya ya. Sip, mantap. Nah, tapi yang paling parah nih teman-teman, adalah gitu lihat tuh. Di belakang-belakang sana nih, yang belum pada mandi. Kenapa belum pada mandi? Itu lihat kagak berani nyalain videonya, soalnya malu kali sama temen-temennya. Yo, yang belum nyalain videonya, ayo cepetan. Yang belum mandi dah, biar bisa nyalain video kayak teman-teman yang lain ya. Sip, mantap. Sebelumnya nih, kakak mau nyapa dulu Bapak Ibu nih, kayaknya udah banyak banget nih Bapak Ibu yang join. Assalamualaikum Bapak Ibu, kagak ngapa dah kagak dijawab ya. Pokoknya sapa aja dulu dah ya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu ya. Kembali ketemu lagi sama saya di sini. Alhamdulillahirobbilalamin dikasih kesempatan. Dan di sini kakak berharap banget nih, semoga adik-adik semua sehat-sehat dalam mendengarkan dan mengikuti acara Maulid ini. Karena ini peringatan yang luar biasa ya kan. Jarang-jarang kan kita ketemu lagi kayak gini, apalagi sekarang ketemunya via Zoom. Nah gitu. Jadi kita sama-sama bahagia lah di kesempatan kali ini seperti itu. Adik-adik, ada yang tahu nggak sih? Sebenarnya kita tuh dari tadi nih nyelenggarain acara ini nih, dari tadi dengerin Ustadz ceramah tuh kita mau ngomongin apaan sih? Ada yang tahu nggak sih? Dikacangin. Nggak apa-apa. Jadi kalaupun nggak ada yang jawab nggak apa-apa. Pokoknya kakak mau ngasih tahu, mau negesin lagi aja nih ya, kayak yang ada di belakangnya Bu Nur. Nah, di situ ada bacaannya bahwa ini adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Aus ya dari tadi, kita minum dulu kali ya. Jangan lupa baca doa dulu. Kenapa? Ayo, kenapa kita baca dulu? Soalnya masih ada Bapak Ibu guru yang nontonin. Enggak deh, enggak. Kita tetap harus baca doa ya kalau mau minum sesuai tadi yang Ustadz Zaki Mirza bilang, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi adik-adik, di sini kakak mau menceritakan sedikit
tentang kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Di sini ada yang tahu nggak sih masa kecil beliau nih, di balik beliau, di balik pencapaian beliau, dengar yang jadi panutan semacam. Tapi sebenarnya Rasulullah ini punya masa lalu yang sangat menyakitkan. Gimana ceritanya? Langsung aja kita saksikan. Pada suatu hari, ada seorang ibu yang sedang mengandung. Kandungannya ini sudah besar sekali. Dan usia tua kandungannya ini, ia lagi sering banget nih membacakan lantunan-lantunan syair kebaikan untuk bayi yang ada di dalam perutnya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kayak gitu, Masya Allah. Tuh, ibu kandung dia bacakan syair-syair yang baik buat anaknya. Sampai suatu ketika, dia lagi bacain syair kayak tadi, tiba-tiba ada telepon. Siapa ya? Nih. Assalamualaikum. Oh iya, lupa, pada di mute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar dengan Ibu Aminah? Iya, benar, ini saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Ibu, mohon maaf. Kami ingin mengabari bahwa suami ibu yang sedang dalam perjalanan mengalami sakit keras saat dalam perjalanan ini, Bu. Jadi, sekarang kondisinya tidak lagi memungkinkan untuk diselamatkan. Astagfirullahaladzim, Papa. Kata ibu itu. Dia langsung menangis. Ku menangis, membayangkan. Enggak ya, itu mah Indosiar, jangan. Dia langsung menangis. Papa, tidak. Enggak kayak gitu. Dia langsung menangis, sedih banget. Ya Allah, apakah anak saya akan lahir dalam keadaan yatim, ya Allah? Kata ibu itu. Dia terus-menerus memohon, berdoa supaya suaminya ini bisa diselamatkan. Tapi ada telepon lagi yang masuk. Dan ternyata mengabari bahwa suaminya sudah tidak ada. Astagfirullahaladzim. Ibu itu langsung sedih banget. Rasanya kayak dunia ini hancur gitu. Karena dia nggak tega. Masa iya sih anak saya lahir dalam keadaan nggak kenal sama ayahnya? Tapi karena Ibu Aminah ini adalah orang yang solihah, dia orang yang kuat, wanita yang tegar, jadi dia nggak masalah. Oke, mungkin ini yang terbaik menurut Allah, katanya gitu. Jadi dia lanjutkan hidupnya sebagaimana mestinya, dia tetap berzikir, dia tetap berdoa supaya kelahirannya lancar, dan akhirnya tibalah saat di mana ia harus melahirkan. Lagi Bu, terus Bu. Alhamdulillah, Ibu selamat Bu, bayinya laki-laki. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Aminah berhasil melahirkan dengan selamat. Nah,
Kemudian Ibu Aminah ini udah lahir, dia langsung mengabari ayah mertuanya atau ayah dari suaminya yang telah meninggal. Dia langsung datang ke ayahnya itu. Namanya adalah Abdul Muthalib. Betul, Abdul Muthalib ini adalah ayah dari ayahnya Rasulullah SAW. Dia bawa nih bayinya. Ya, ayah, alhamdulillah aku sudah melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Wah, mendengar itu Abdul Muthalib langsung bahagia banget. Dia langsung, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Wah, semangat kan dia pembawaannya karena dia ini pemimpin. Oh, dia bersyukur banget karena setelah dia kehilangan anak laki-lakinya, dia mendapatkan ganti berupa cucu laki-laki juga. Wah, makanya nih Abdul Muthalib ini sayang banget sama cucunya ini gitu. Nah, kemudian digendong nih kan bayi Muhammad kecil itu digendong dibawa ke depan Ka'bah. Di situ dia panggil orang-orang. Bayinya jatuh ya tadi. Set, ambil. Dia panggil orang-orang buat berkumpul. Woi, bapak, ibu semuanya, sini berkumpul, semua berkumpul. Wah, akhirnya langsung makannya rame ini kan, ada apa sih Bu? Wah, ibu-ibu rumpi, bapak-bapak pos ronda, bapak-bapak yang lagi nyiram aspal pakai air got, semuanya datang di situ berkumpul. Terus langsung Abdul Muthalib membuat pengumuman nih. Wahai kaum Bani Israel, wahai kaumku, saya telah memiliki cucu laki-laki. Dan dengan ini, saya mengumumkan bahwa saya akan menamakan bayi ini Muhammad. Wah, geger kan tuh orang-orang. Hah, Muhammad sih? Kenapa? Soalnya nama Muhammad itu jarang dipakai pada masa itu. Jadi orang-orang tuh agak aneh gitu dengar nama Muhammad. Nah, terus akhirnya bayi ini lama-kelamaan mulai berkembang kan, dan setelah lahir itu kan kalau teman-teman nih baru bayi langsung makan nasi kagak kan. Nah, disusuin dulu sama ibunya gitu. Nah, kalau biasanya kita nih disusuin sama ibu kita sendiri yang ngelahirin kita. Nah, di sana berbeda tradisinya. Kalau di Mekah itu bayi-bayi yang baru lahir bakalan disusuin sama orang-orang dari pedalaman. Jadi wanita-wanita dari pedalaman yang jauh dari kota Mekah itu, mereka biasanya pada datang ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang baru lahir dan akan disusuin. Gitu. Jadi dia datang kan nih, datang rombongan nih bareng-bareng sama teman-temannya semuanya. So, datang, mana yang baru lahiran, dua ibu, disusuin sama saya aja Bu, gitu. Ya gitulah gambarannya. Jadi dia mencari bayi-bayi untuk mereka susui gitu. Dan biasanya bayi-bayi yang mereka cari itu adalah bayi yang punya bapak. Kenapa? Karena mereka kan datang jauh nih. Mereka datang perjalanan bisa berminggu-minggu di perjalanan untuk sampai ke kota Mekah. Kemudian mereka mengharapkan upah yang banyak. Dan biasanya kan yang kerja bapak-bapak kan ya. Jadi dia pengennya bayi yang punya bapak aja biar dia dikasih upah yang banyak. Gitu. Nah, ada salah satu ibu dari rombongan itu yang namanya Halimah As-Sa'diyah. Nah, beliau ini jalan kan nyari lagi. Capek banget ini, kota Mekah panas banget, mana belum pakai sunscreen lagi, belum skincare. Enggak kayak gitu. Nah, terus ya nyari-nyari bayi mana lagi nih ya yang harus saya susuin. Ini kalau dilihat-lihat nih teman saya semuanya udah pada dapat bayi ini, nggak saya doang belum, masa iya saya pulang kagak bawa apa-apaan. Jadi gitu. Terus dia mikir kan, mana nih bayi ya gitu. Akhirnya karena teman-teman udah pada mau pulang nih, terus dia akhirnya memutuskan untuk menyusui bayi yatim yang bernama Muhammad. Jadi dia udah nggak peduli lagi deh, terserah deh mau upahnya dikit kek, mau kayak gimana kek, pokoknya yang penting saya pulang masih bawa bayi, kata dia gitu.
Akhirnya dia ketemu kan nih sama teman-teman rombongan yang udah pada gendong bayi. Ini Jin, bayinya lucu banget ya. Ini bayi kamu perempuan apa laki-laki, lucu banget gitu. Terus waktu pas bagiannya Halimah, ini bayi kamu perempuan apa laki-laki? Ini bayinya laki-laki. Oh, yang yatim itu ya? Iya, Tim, nanti dikasih upahnya dikit loh. Kayak gitu. Jadi, nggak apa-apa, kata dia gitu. Saya yakin kok dengan mengurus bayi yatim ini, nanti Tuhan yang akan ngasih keberkahan buat hidup saya. Kata dia gitu. Jadi dengan yakin nih, Halimah negesin ke orang-orang yang tadi mengolok-olok dia, bahwa tenang aja, pasti saya bakalan dapat lebih dari kalian, karena saya ngurusin bayi yang yatim gitu. Ya udah, akhirnya mereka semua pulang ke pedalaman itu. Dan di sana, di pedalaman itu, Halimah mengurus Muhammad, menyusui Muhammad, bahkan Halimah ini kan juga punya anak ya di rumahnya di sana di pedalaman. Nah itu anaknya suka ngajak main Muhammad kecil gitu. Waktu itu umurnya masih 2 tahun Muhammad, jadi ngomongnya masih ada gitu, masih belum jelas. Nah itu pas masa-masa kayak gitu tuh Halimah lagi sayangnya banget sama Nabi Muhammad. Dan ternyata ada suatu keajaiban waktu Nabi Muhammad disusuin sama Halimah. Jadi Halimah ini nih, dia di pedalaman sana, rumahnya punya lahan yang luas. Dan di situ dia punya beberapa ternak, mulai dari sapi, terus kambing, sampai hewan-hewan lain, domba, segala macam dia punya di situ. Dan biasanya karena di Mekah ini suka musim kering, jadi di situ tuh suka susah gitu dapat makanan. Jadi kambingnya ini kurus-kurus sampai yang awalnya jadi sampai kayak gitu ngambiknya. Tuh saking kurusnya nih kambingnya. Tapi ketika Halimah ini memutuskan untuk menyusui Nabi Muhammad, dia heran nih pas lagi nyusuin. Bentar, tuh kambing siapa ya? Kok jadi gendut, kata dia. Tuh sapi siapa tuh? Ngapa jadi gendut banget ya gitu? Mana sapi-sapi kurus punya ayah? Kata dia gitu. Kagak ada. Ya. Nah ternyata suatu keberkahan bagi keluarga Halimah adalah berupa hewan ternaknya yang menjadi gemuk, menghasilkan susu yang banyak banget. Terus baru Halimah menyadari, waduh, Masya Allah, bener-bener sakti ya nih bocah, katanya gitu. Wah, akhirnya Halimah jadi makin sayang nih sama Nabi Muhammad dan ingin terus mengurus Nabi Muhammad. Setelah 2 tahun lamanya disusui, kan bayi itu disusui sampai 2 tahun ya. Nah, ini Halimah bawa lagi nih bayi Muhammad ini. Ini dia bawa lagi buat balik ke kota Mekah, ketemu lagi sama ibunya. Nah, di situ akhirnya Halimah menyerahkan bayi Muhammad kepada ibunya. Tapi ibunya bilang, bentar Halimah. Ini tuh kayaknya nih, musim-musim kayak gini nih, bakalan banyak penyakit di kota Mekah. Dan saya nggak mau anak saya yang saya sayangi ini sakit. Jadi kayaknya lebih aman kalau dia ikut sama kamu aja di pedalaman, kata dia gitu. Jadi ibunya ini meminta Halimah untuk kembali membawa Muhammad kecil untuk diurus oleh dia. Ya udah tuh, akhirnya baik Bu, baik. Halimah seneng banget dong, karena dia emang udah cinta dan sayang banget nih sama bayi ini. Akhirnya dia bawa lagi, anak mama. Dia bawa lagi pulang, terus dia terus sebagaimana anak-anaknya. Suatu ketika, waktu itu Nabi Muhammad usianya 4 tahun. Jadi kira-kira umur-umur kalian baru mau masuk TK lah gitu. Nah, pas umur-umur segitu nih, dia lagi main nih sama teman-teman di daerah rumahnya Halimah. Wah, dia lagi ngadu layangan kan. Wah, kenal lagi ngadu layangan, no, asik banget no. Tiba-tiba ada 2 orang yang badannya besar, pakai baju putih dari atas sampai bawah, datang. Wah. Iya. Dia datang, terus bayangin, teman-teman lagi asik nih ngadu layangan sama teman-teman yang lain, terus tiba-tiba datangin orang asing, teman-teman gak kenal, putih besar gitu, bentuknya orang sih, cuman putih besar kan ngeri ya, kayak siapa nih gitu kan. Dan tiba-tiba orang yang
putih itu, dia langsung ngambil teman-teman. Jadi teman-teman dibawa nih, Muhammad kecil nih, dibawa, digendong, langsung dibawa pergi. Wah, kalau misalnya tiba-tiba nih, teman-teman lagi main nih sama sahabat-sahabatnya teman-teman yang lagi di rumah, terus tiba-tiba ada temennya kalian yang dibawa kabur sama orang. Kira-kira gimana respon kalian? Pasti kan kayak, udah dibawa kabur no, gitu. Pasti kayak gitu kan. Nah sama anak-anak kecil di situ juga. Jadi dia tuh pertamanya nih, anak-anak kecil heran kan, ini orang ngapain nih kok teman gue nih Muhammad dibawa-bawa, kata dia gitu. Terus akhirnya diikutin kan nih, kita ikutin yuk guys, kita ikutin guys, mereka mau kemana guys gitu. Wah akhirnya diikutin tuh sama rombongan anak-anak kecil. Terus ternyata Nabi Muhammad kecil ini dibawa ke suatu tempat yang masih di sekitar daerah situ, tempatnya agak sepi. Nah di situ Nabi Muhammad diterlentangkan di atas batu, jadi tiduran Nabi Muhammadnya. Terus habis itu orang itu ngeluarin pisau, terus habis itu ditusuk ke Nabi Muhammad, dibelah. Wah, kaget dong teman-temannya. Katanya, itu Muhammad, itu Muhammad. Mereka pada ketakutan. Ini temen gue mau diapain ini? Kata dia gitu kan. Wah, langsung deh tuh mereka, buruan kita bilangin ke emaknya ya, buruan gitu. Wah, langsung deh bocil-bocil pada ke rumah Halimah, ibu susunya saat itu. Dia datang, Assalamualaikum, Ma, mamanya Muhammad, gitu. Ma, bukain Ma, buruan, gitu. Terus, Waalaikumsalam. Ada apa anak-anak, kata dia gitu. Ini kenapa kalian kok pada panik dan ribut-ribut kayak gini, ada apa, kata dia gitu. Terus kata anak-anak itu, Mama, anaknya emak, siapa dia namanya dah? Si Muhammad itu mau dibunuh. Wah, kaget kan Halimah, anakku. Teng. Oh enggak ya, jangan backsound itu lagi. Nah, dia kaget, terus dia langsung, anakku, tidak, bagaimana ini? Akhirnya dia langsung buru-buru lari. Dia lari cepet-cepet ke tempat yang dibilang sama anak-anaknya itu. Dan ternyata waktu disamperin tempatnya, di situ cuma ada Nabi Muhammad sendirian lagi terlentang sambil ketakutan. Dia bingung kan, dia gitu, ketakutan. Nah, terus Halimah ini langsung nanya kan, nah kamu gak apa-apa? Alhamdulillah kamu gak apa-apa. Gitu, wah, lega banget tuh hatinya Halimah karena ngelihat anak laki-lakinya yang dia sayang ini masih hidup. Gitu. Dan ternyata dua orang itu adalah malaikat yang sedang membersihkan hatinya Nabi Muhammad. Jadi tadi nih, waktu lagi dibelek itu badannya Nabi Muhammad, itu dikeluarin hatinya Nabi Muhammad yang masih berdarah-darah, dicuci pakai air Zam-Zam. Wah, kata malaikat nih, ini adalah bagian setan dari Nabi Muhammad, kata dia gitu. Makanya ini dicuci, makanya gitu ternyata. Dicuci, habis dicuci ditaruh di bejana emas, di tempat emas, akhirnya diambil lagi, baru dikembalikan ke badannya Nabi Muhammad dan ditutup lagi. Seperti itu. Jadi ternyata itu adalah momen di mana hatinya Nabi Muhammad ini dibelek dan dibersihkan dari godaan setan. Seperti itu. Alhamdulillah nih Halimah lega tapi masih deg-degan kan. Bener gak ya itu yang kemarin tuh mau ngebunuh anak ayah, bener gak ya, kata dia gitu. Nah karena dia takut banget nih, akhirnya dia putusin, daripada anak orang mati di tangan saya nih, saya takut gak bisa ngejaga amanah besar ini, udahlah saya balikin aja lah ke ibunya gitu. Akhirnya dengan berat hati nih, karena Halimah sayang banget sama Nabi Muhammad, Halimah balikin nih anak ke ibunya di Mekah. Wah, dibalikin nih anak, ibu anaknya gini-gini, wah diceritain segala macem dan ramai pemberitaannya saat itu. Setelah itu Nabi Muhammad tinggal dan diasuh oleh ibunya, yaitu
Aminah. Dan ketuker ya, ibu susu dan ibu aslinya Nabi Muhammad. Kemudian saat berusia 6 tahun, 6 tahun tuh berarti di sini ada yang kelas 1 ya. Nah, tuh seumuran teman-teman yang kelas 1 SD ini nih. Nah, pas Nabi Muhammad segede gitu tuh, Nabi Muhammad ini diajak sama ibunya. Muhammad, sini. Ibunya bilang nih ke Nabi Muhammad, kayaknya udah lama ya kita belum ketemu lagi sama ayah, katanya. Kan ayahnya udah meninggal ya tadi di awal. Kayaknya udah lama kita nggak ketemu sama ayah. Yuk kita ziarah yuk ke makamnya ayah. Nah nih Muhammad kecil ini diajak sama ibunya buat ziarah ke makam ayahnya di Madinah, di kota lain. Jadi istilahnya mereka keluar kota lah gitu. Kemudian Nabi Muhammad ini ya mau pasti dia mau banget dong ketemu sama ayahnya. Langsung deh akhirnya mereka berdua berangkat dari Mekah menuju Madinah. Sampainya di Madinah, mereka mengunjungi makam ayahnya. Dan di sana Nabi Muhammad dan ibunya Aminah ini tinggal selama 1 bulan kurang lebih. Jadi cukup lama mereka menetap di sana. Kemudian saat mereka sudah 1 bulan di sana, mereka memutuskan untuk pulang nih. Kita pulang yuk gitu. Waktu di perjalanan kan panas, terik, hujan dan lain sebagainya. Selama mereka di perjalanan itu, akhirnya ibu Aminah sakit. Dia langsung aduh, kok aku makin merasa kurang baik ya makin kesini, kata dia. Kepala aku pusing banget. Ini juga aku rasanya sesak nafas. Gimana ya, katanya gitu. Kemudian waktu mereka tetap melanjutkan perjalanan, dan di tengah-tengah perjalanan Aminah jatuh. Wah, langsung dong kaget. Ini gimana nih? Saat itu dia juga mengajak asisten rumah tangganya. Kemudian Ummu Aiman namanya. Kemudian dicek kan, Ibu bangun, Bu. Ibu bangun. Makanya dia langsung di perjalanan tiba-tiba Aminah jatuh. Langsung dong orang-orang terkejut, dan waktu dicek nadinya, dicek, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata ibu Aminah nggak lagi bisa diselamatkan. Ini adalah orang tua terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang Allah panggil ibunya juga untuk kembali ke Allah. Wah, betapa sedihnya Nabi Muhammad yang udah kehilangan ayahnya, baru jengukin ayahnya di makam nih. Ternyata harus jengukin ibunya juga nanti di makam. Masya Allah, ya ibunya ini dimakamkan di pertengahan kota Mekah dan Madinah karena mereka lagi di tengah perjalanan meninggalnya. Akhirnya sepulangnya di Mekah, Nabi Muhammad ini ketemu sama kakeknya. Wah, kakeknya sedih banget rasanya. Dia nggak tega ngelihat cucu yang paling dia sayang, yang paling dia cinta, ini harus menderita kayak gini karena kehilangan ibu bapaknya di umur yang masih muda. Coba bayangin teman-teman. Kelas 1 SD nih kayak teman-teman, udah nggak punya ibu, nggak punya ayah, dan harus tinggal sama kakeknya. Sedih ya? Gitu. Nah akhirnya Abdul Muthalib nih kakeknya selalu berusaha memberikan yang terbaik buat cucu tercintanya. Wah, pernah nih suatu ketika, jadi Abdul Muthalib ini punya semacam ruangan istirahat di dekat Ka'bah. Nah di sana Abdul Muthalib itu biasa beristirahat, kemudian berzikir seperti itu. Di tempatnya Abdul Muthalib ini banyak anak-anak yang sering ngumpul di pinggiran tempat
istirahatnya Abdul Muthalib itu. Nah, suatu ketika nih waktu ada bocil-bocil lagi ngumpul di situ, Nabi Muhammad nih datang, datang, dia langsung duduk di tempat istirahatnya Abdul Muthalib. Wah, teman-temannya kaget dong. Wah, kamu itu nggak boleh didudukin, kamu ini berdosa banget, kata dia gitu. Itu nggak boleh didudukin, katanya gitu. Itu kan punyanya Abdul Muthalib, dia kan orang yang luar biasa, katanya gitu. Wah, dimarahin tuh Nabi Muhammad sama teman-temannya. Terus kira-kira kalau teman-teman jadi Nabi Muhammad responnya apa? Ini teman-teman gini, hah? Iri? Bilang bos, papa gitu. Ya enggak, jangan. Pokoknya di situ Nabi Muhammad belum sempat ngomong apa-apa nih, langsung datang tuh kakeknya Nabi Muhammad. Anak-anak, nggak apa-apa, ditempatin nggak apa-apa, kata kakeknya gitu. Ini adalah cucu yang paling saya sayangi. Jadi Nabi Muhammad ini dibolehin buat menempati tempatnya Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib ini udah sayang banget sama Nabi Muhammad. Gitu, ya udah tuh. Akhirnya waktu berjalan Nabi Muhammad dicintai banget sama kakeknya. Tiba saatnya waktu Nabi Muhammad kelas 3 SD nih, waktu umur 8 tahun, Nabi Muhammad harus kehilangan lagi kakeknya. Coba hitung tuh. Ayahnya udah pergi, ibunya pergi, kakeknya pergi. Mau sama siapa lagi Nabi Muhammad? Tapi karena ketegaran hati Nabi Muhammad, akhirnya ada seorang paman Nabi Muhammad yang mau mengurus beliau. Namanya Abu... Oh iya, lupa teman-teman pada di mute. Namanya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini merupakan pamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi nih, meskipun sebenarnya Abu Thalib ini orangnya cukup miskin ya teman-teman. Jadi dia nggak punya harta, nggak punya banyak hal untuk bisa diberikan kepada Nabi Muhammad. Tapi dia punya satu, rasa sayang. Asik. Jadi dia nih sayang banget nih sama Nabi Muhammad. Gitu. Terus ya udah tuh. Akhirnya dia urus Nabi Muhammad, dan saat itu semenjak sama Abu Thalib ini, Nabi Muhammad dididik menjadi anak yang mandiri. Waktu umur 8 sampai 10 tahun, berarti kira-kira kelas 4, kelas 5 SD, Nabi Muhammad ini kerjaannya udah menggembala kambing. Wah, di lahan yang luas, banyak mbek di sana. Di situ ada Nabi Muhammad yang menggiring kambing, ngasih makan kambing di situ. Kemudian Nabi Muhammad ini misalnya nih waktu dia lagi menggembala kambing, terus diajak main sama temen-temennya, dia suka menolak. Kenapa? Bukan karena dia nggak asik, tapi karena dia nggak mau amanahnya nggak dia laksanain. Jadi dia udah amanah dari dia kecil, gitu. Jadi misalnya nih Muhammad lagi ngawon kambing nih kan, mbek, terus Muhammad main ya, gitu. Disamper sama teman-temannya. Dia bilang, enggak dulu deh, katanya gitu. Nih kambingnya belum aku kasih makan, kata dia gitu. Masya Allah. Jadi dia dari kecil emang udah kayak gitu tuh baiknya. Gitu kan. Nah, makin lama, makin besar Nabi Muhammad, pamannya ini makin percaya sama Nabi Muhammad. Akhirnya saat dia kelas 6 SD, umurnya 12 tahun loh teman-teman, dia diajak keluar negeri sama pamannya untuk jualan. Nah, di situ tuh Nabi Muhammad mulai berdagang. Dan semenjak itulah Nabi Muhammad ini selalu berusaha jadi orang yang jujur. Misalnya dia yang beli nih, terus kembalinya lebihan. Sama dia mah, kalau kita makan, lumayan lah, dapat coba 1 gitu kan, meskipun cuma 1.000. Tapi kalau Nabi Muhammad mah enggak. Dia mah kalau misalnya kembali 1.000 nih, tetap dibalikin. Walaupun orangnya lupa,
ini kembaliannya. Tetap diingetin. Gitu, jadi emang Nabi Muhammad tuh masa kecilnya emang udah bener-bener kaya sama pengalaman pahit yang bikin dia jadi orang yang makin kuat dan hebat. Tuh. Jadi teman-teman, di sini kakak mau mengutip sedikit bahwa masa kecil beliau itu kan emang udah benar-benar selalu dijaga sama Allah. Walaupun dia kehilangan ibunya, kehilangan bapaknya, kehilangan kakeknya, tapi dia tetap berusaha, diberi kekuatan sama Allah untuk menjalani hidup, untuk melanjutkan hidup. Coba kakak tuh suka kebayang gitu, kalau misalnya nih kakak nih yang ada di posisi beliau, wah bapaknya kakak udah nggak ada, ibunya kakak udah nggak ada, rasanya tuh kakak kayak udah ya Allah mau mati aja gitu kan. Tapi Rasulullah enggak, dia tetap kuat, dia tetap yakin kalau Allah aja cukup buat dia. Seperti itu teman-teman. Sekarang kakak mau tanya nih sama teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen nanam pohon yang besar, nanam pohon yang buahnya banyak, teman-teman bakalan pilih bibit yang kanan, bibit yang bahagia dan baik, atau pilih bibit yang busuk? Ayo, pilih kanan apa kiri? Kalau teman-teman pilih kanan, boleh klik tepuk tangannya. Kalau yang kiri, boleh klik jempolnya. Coba kakak mau lihat. Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Wah, udah banyak teman-teman. Hei, banyak nih yang milih tepuk tangan. Tapi ada juga yang milih yang kiri nih teman-teman. Dia ngacungin jempol. Bener-bener nih bocah ya. Waduh, parah nih. Gitu. Jadi kalau misalnya makasih teman-teman jawabannya ya. Ini kamu yang jawab ini, mohon maaf bisa direvisi, diganti jadi tepuk tangan ya. Tandain nih sama kakak. Nah, jadi kalau kita mau menanam pohon yang besar dan buahnya banyak, kita tentunya harus menggunakan bibit yang bahagia, bibit yang kualitasnya bagus, bibit yang bisa tumbuh jadi pohon yang hebat. Nah, itulah kenapa kalau kita mau jadi orang hebat, mau jadi orang yang kuat, mau jadi anak yang pintar, mau jadi orang sukses, uangnya banyak, jadi YouTuber, itu kita harus mulai untuk membiasakan diri menjadi bibit yang baik. Jadi orang sukses tuh nggak tiba-tiba tumbuh langsung jadi orang sukses, tapi dibiasain dari kecil dengan kebiasaan-kebiasaan baik, dengan sholat yang rajin, dengan ibadah yang dijaga. Kakak yakin banget teman-teman semua nih, mau yang lagi tadi di luar angkasa, mau yang tadi di kasur, mau yang lagi sama emaknya, semuanya yang lagi nonton kakak saat ini bakalan jadi pohon-pohon besar yang sukses dan bermanfaat bagi orang banyak. Seperti itu ya teman-teman. Kalau gitu kakak Nuhai ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan dongeng kakak dari awal sampai akhir. Dan biasanya nih teman-teman, kakak tuh kalau misalnya ini pakai copot lagi ya. Kakak tuh biasanya kalau misalnya lagi di dongeng offline nih ketemu sama teman-teman, kakak suka nyapa kayak gini. Kalau kakak bilang, adek, teman-teman langsung jawab, Kak Nuhai. Pakai tangan kayak gini nih ya, harus kayak gini. Ayo, awas ya yang nggak kayak gini. Jadi sekarang kakak mau nyapa teman-teman nih sebagai penutup. Coba ya, kita coba nih latihan sekali nih ya. Semoga aja dah nih bocah-bocah ini nih pada pinter-pinter, pada bener ya. Nih, lihat. Kalau kakak bilang, adek, jawabnya gimana? Kak Nuhai.
Nuha gitu. Wah, cakep tuh, udah mulai ada yang ngegerak-gerakin tangan, ada yang masih nyorot lampu. Lagi Ini Kak, Kak mukanya ulang kemana Kak. nih anak ya? Kak ulang Kak ulang. Ulang ya. Oke. Ya, siap. Nih, ayo teman-teman ya semuanya ya. Kalau kakak bilang adik aja ya. Halo guys, apa kabar? Fatir, halo. Senang banget bisa nyapa teman-teman semua. Fatir. Akhirnya kakak nggak dipegangin lagi. Ada baca. Terima kasih ya adik-adik. Kalau gitu kakak cukupkan sekian ya. Kakak kembalikan pada Bu Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nuha. Oke. Iya, sama-sama. Sayang ya kita tidak bisa jumpa. Ya, Kak Nuha ini adalah kakak kelas kita dari SDIT Al-Hikmah angkatan 6 ya Kak ya. Oke, yang sekarang ada adiknya di kelas 6 Al-Ghazali Labib. Iya Kak. Oke. Nah, moga-moga anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa seperti Kak Nuha. Oke. Coba hobi kalian seperti apa? Mau ingin jadi pendongeng kah? Penceramah kah? Atau yang lainnya? Hebat-hebat. Hebat Kak Nuha. Sukses selalu Kak Nuha. Ya, terima kasih.